atau sudah ditawari mut'ah atau bagaimana? Nah, silakan Ustaz. Ya, terus terang aja di sini, nggak ada masalah. Fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semalam saya coba sempetin coret-coret agar apa yang saya sampaikan tidak lantur ke sana kemari, karena udah saya tulis, jadi saya bacain aja. Tema diskusi dalam Majelis Taqarrub Ilallah pagi hari ini, sebagaimana yang disampaikan kepada saya melalui sebuah pesan pendek oleh Kiai Haji Muhammad Khotot, adalah kasus Masjid Al-Istiqra dan ancaman Syiah bagi Ahlus Sunnah di Indonesia. Saya kira ini merupakan hal yang menarik dengan alasan bahwa ini adalah tema kasus yang aktual, mana Masjid Al-Istiqra pada Rabu malam, tepatnya tanggal 11 Februari 2015, itu telah terjadi insiden penurunan paksa spanduk yang menyinggung paham Syiah yang berada di halaman masjid itu oleh sekelompok orang yang awalnya kami menyebutnya pembela Syiah, tapi belakangan berdasarkan laporan yang diterima oleh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bahwa mereka itu Syiah karena cara sholat para pelakunya di dalam sel itu yang beda dengan kita, sehingga sampai terjadi pemukulan terhadap salah seorang pengurus masjid. Saya kira kita semua bersepakat mengutuk keras insiden tersebut dan menuntut aparat keamanan bertindak tegas untuk mengusut tuntas dan menghukum para pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun tentunya tidak hanya sekadar berhenti sampai di situ, namun kita juga harus terus mengawasi proses penegakan hukumnya di pengadilan sampai dengan selesai. Bahkan para pelaku ketika telah mendapatkan hukuman yang definitif, kita juga harus mengunjungi mereka untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan agar mereka bisa kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun demikian, kita harus tetap bersikap bijak melihat insiden tersebut agar tidak terjebak ke dalam perpecahan umat dengan mempertajam atau memperuncinya sebagai sebuah pertentangan atas perbedaan teologi yang telah ada ratusan tahun yang lalu, yakni Syiah versus Ahlus Sunnah. Meski ada pendapat yang mengatakan bahwa Syiah bukan Islam, tapi tidak sedikit orang yang berpegang pada pendapat ulama yang menganggap Syiah masih bagian dari Islam, tentunya dengan beberapa alasan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Haji Sobri Lubis. Realitanya mereka masih boleh pergi haji atau umroh dan tidak dikeluarkan dari organisasi konferensi Islam. Itu mungkin yang menjadi alasan masih menerima Syiah sebagai bagian dari Islam. Nah, melihat realitas yang ada, berarti juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Sobri, bahwa tidak semua Syiah itu benar dan juga tidak semua Syiah itu sesat. Begitu pula dengan Ahlus Sunnah, tidak semua benar seperti Ahmadiyah. Bahkan di Indonesia sudah ada yang mengaku nabi seperti Musaddiq, Muhammad Abdurrahman, dan ada yang mengaku malaikat Jibril, Lia Aminuddin. Itu kan Ahlus Sunnah, diakui atau tidak? Kita memang tidak bisa mentolerir kesesatan, namun tidak lantas kita bisa bertindak anarkis dan main hakim sendiri. Sebab kita hidup di negara hukum. Selagi kita masih bisa berbuat untuk mengembalikan suatu kesesatan
pada kebenaran, maka tentunya kita harus mendahulukan itu sebelum menyeretnya ke ranah hukum. Dan kita tahu negara tidak akan tinggal diam, sebab rasa keamanan dan kenyamanan kita dijamin selama menjalankan ibadah oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu, bila ada indikasi nyata dan tak terbantahkan, mungkin sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Kiai Sobri, ketika ada pengurangan Al-Quran, ada kafiran terhadap sahabat yang kita hormati, para istri-istri Nabi, mengenai suatu paham atau ajaran, dan ajakan kita untuk kembali kepada kebenaran dia endahkan. Ya, dia tidak endahkan, maka kita berhak mendapatkan rasa keadilan dari negara dengan melaporkannya kepada aparat keamanan agar diproses secara hukum yang berlaku. Kalau kita belum mampu bersikap bijak dengan memberikan pencerahan yang baik, maka saya khawatir, sama seperti yang dikhawatirkan oleh Kiai Sobri, bahwa insiden serupa akan terulang kembali, bahkan menjadi semakin besar dan meluas. Indonesia yang dikenal sebagai negara mayoritas Islam berpaham Ahlus Sunnah terbesar di dunia, ini harus mampu mempertegas eksistensinya sebagai contoh yang menjadikan perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai laknat. Selama ini Ahlus Sunnah dikenal merupakan pemegang saham terbesar bagi kelangsungan daya tahan bangsa Indonesia melalui pengembangan dan penanaman dalam diri penganutnya sikap lapang dada, tulus, toleran, tidak sempit hati, tanpa kefanatikan, tidak ekstrim, terbuka atau open mind terhadap gagasan apapun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika saya merasa sangat prihatin saat melihat di media gambar pelaku yang masih muda dan energik, dan seharusnya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan Islam di masa depan agar mampu bersaing dengan yang lainnya di dalam menjawab tantangan zaman, tapi justru malah terjebak ke dalam yang sementara ini saya belum menemukan kata lain, yaitu gejala kultus dan fundamentalisme. Menurut saya inilah akar persoalan sebenarnya yang sedang kita hadapi bersama. Kultus dan fundamentalisme itu merupakan pelarian dalam keadaan tidak berdaya yang memberi janji akan kebahagiaan atau ketenangan semu. Ya mungkin itu tadi, ketenangan semu kasih dijamin surga. Ya wis, sampean akan masuk surga kalau melakukan apa tadi yang telah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Khair. Nah, ini bahayanya nyaris sama dengan narkotika. Namun narkotika menampilkan bahaya hanya melalui pribadi yang tidak memiliki kesadaran alias teler, baik secara individual maupun kelompok, karena tidak terpengaruh pada kultur sosial. Sementara kultus dan fundamentalisme dengan sendirinya melahirkan gerakan dengan disiplin tinggi, sehingga dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan daya tahan suatu bangsa melalui aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pengikutnya. Dan tak bisa dipungkiri adanya arus deras globalisasi yang disertai dengan kemajuan sains dan teknologi, di samping membawa manfaat bagi kita, juga membawa mudarat yang tidak sedikit. Fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak di antara generasi muda yang mengalami kegamangan dan kehilangan identitas diri sebagai akibat ketidaksiapannya menghadapi era globalisasi tersebut. Sehingga kejiwaan mereka, orang Betawi bilang itu seperti eceng gondok. Ini istilah orang Betawi untuk menggambarkan keadaan seseorang yang kehilangan daya tahan dalam dirinya terhadap pengaruh dari luar. Eceng gondok itu ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga dia dengan mudah diombang-ombingkan oleh arus sekecil apapun. Itu. Nah, fenomena tersebut merupakan ancaman tersendiri bagi
Ahlus Sunnah sebagai pemelihara bagi kelangsungan daya tahan bangsa Indonesia. Karena ketika generasi muda yang bermental eceng gondok tersebut dikenalkan pada arus keagamaan yang mengkultuskan dan menyakralkan sebuah entitas atau komunitas pemahaman aliran atau firqahnya, maka kebebasan nurani mereka terbonsai sehingga menurunkan kesadaran pentingnya nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada sisi yang lain juga kemunculan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan sejenisnya yang didukung oleh maraknya penggunaan gadget dan smartphone. Saya melihat ini sebagai hasil kemajuan teknologi informasi di mana semakin meningkatnya gejala narsistik di masyarakat. Sebenarnya gejala narsistik ini tidak selalu buruk sejauh mampu mendorong seseorang untuk menilai dan menerima dirinya dengan apa adanya serta menimbulkan rasa percaya diri yang seimbang dan membuatnya bahagia dengan keadaan dirinya sehingga menimbulkan rasa optimisme di dalam menghadapi kehidupan. Namun gejala ini akan menjadi semakin buruk atau bisa juga kita sebut patologis manakala menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan dan tidak terkontrol. Diri sendiri akan dipandang terlampau hebat atau penting melampaui orang-orang di sekitarnya. Kurang empati terhadap orang lain dan tidak dapat mentoleransi kritik. Sebagai contoh yang terbaru adalah Putri Indonesia Anindya Kusuma Putri yang mengupload foto selfie-nya di akun Instagram dengan mengenakan t-shirt bergambar Palu Arit. Itu kan lambang komunis dengan caption foto EMSO Vietnam Today. Ini akibat narsis, kesukaannya terhadap negara lain yang merasa patut dipamerkan tanpa disadari telah menyakiti bangsanya yang bermasalah dengan persoalan komunisme sejak beberapa puluhan tahun yang lalu. Nah, apabila gejala kultus dan fundamentalisme ini bersatu dengan gejala narsistik dalam diri seseorang, maka keyakinan akan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, terutama dengan paham keagamannya, menimbulkan rasa kepatutan atau kelayakan untuk dipamerkan dalam keadaan apapun secara tidak wajar. Pandangan dirinya sebagai lebih hebat atau lebih benar, menafikan adanya kritik atau ruang untuk dialog yang rasional, sehingga dapat melakukan tindakan pemaksaan atau teror agar orang lain bukan hanya mengakui, melainkan juga membenarkan kelebihan-kelebihannya dalam tanda kutip. Nah, kita bisa melihat banyaknya akun Facebook dan Twitter yang berisi status atau kicauan tentang suatu paham atau aliran yang diyakini para pemilik akun tersebut secara berlebihan dan mendiskreditkan atau mendistorsi paham atau aliran lain tanpa pernah bertabayun, mengklarifikasi dengan jujur. Nah, jejaring sosial pada akhirnya menjadi ajang pembangunan fitnah dan kebencian antara satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya berujung pada konflik horizontal, dan ini belum lama terjadi. Pro Jokowi dengan kontra Jokowi ribut gara-gara perang di Twitter. Itu duel di Senayan. Nah, hal itu tentunya bertentangan dengan sistem sosial dalam Islam yang menekankan pentingnya keamanan, harta, dan nyawa seseorang serta kesejahteraannya, sehingga menjadikan itu semua sebagai salah satu tujuan syariat, maqasid syariah. Nah, oleh karena itu Islam itu melarang tindakan yang menimbulkan ketakutan dan teror di tengah masyarakat walau hanya bercanda. Ada banyak hadis tentang itu. Catatan penutup, maka sudah seharusnya kita mewaspadai gerakan kultus dan fundamentalisme dengan memaksimalkan peran Ahlus Sunnah sebagai penjaga kelangsungan daya tahan bangsa, sehingga keutuhan NKRI dapat terus terjamin dan terpelihara. Kita harus mengembangkan sikap tasamuh, toleransi dan egaliter dalam kultur sosial kita dengan tidak mempertajam atau memperuncing perbedaan sebagai sebuah pertentangan dan konflik yang dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama muslim. Kita harus mencukupkan hanya Allah yang tahu dan berhak menghukumi akidah kita dan menunjukkan akhlak kita saat berhadapan dengan sesama muslim yang lain.
Jadi ketika kita masih meyakini misalnya si A sebagian ada yang benar, maka saya mengatakan la syiah wala sunniyah illa wahdatul Islam. Itu penutup dan tambahan dari saya berkaitan dengan kunjungan saya ke Iran. Saya ke Iran tidak sendiri. Ada bersama saya pengurus Nahdlatul Ulama Kiai Masyhuri Baidowi dan juga pengurus MPI yang secara resmi memang ditugaskan untuk itu. Habib Ali Al-Hamid dan Habib Idrus Al-Habsi. Itu lembaga dakwah MPI. Sedianya alokasi waktu yang diberikan kepada saya 10 hari. Namun karena saya harus kampanye untuk DPD, jadi 3 hari kemudian saya pulang. Dan juga saya sudah diagendakan untuk umroh bersama istri saya. 3 hari di sana saya pulang lebih dahulu. 1 hari saya di Indonesia, lalu berangkat lagi untuk menunaikan ibadah umroh selama 7 hari. Adalah hal yang tidak masuk akal. Sementara dalam tempo kalau saya bilang 2 minggu itu waktu saya lebih banyak di negara Saudi yang berteologi Wahabi. Kenapa saya disebut Syiah bukan Wahabi? Dan mungkin gaya dakwah MPI dengan MPR nyaris sama, sehingga orang bilang bahwa kami ini 2 preman ibarat 1 mata uang dengan sisi yang berbeda, yang satu putih, yang satu seragamnya hitam. Karena yang kita rekrut adalah preman-preman, sehingga saya sering kali dianggap masuk bagian dari preman itu, tanpa pernah orang mau mengkaji apa yang sudah dilakukan oleh MPR atau juga apa yang sudah dilakukan oleh MPI, karena dianggap kita adalah bagian dari anarkisme atau anak kandung dari anarkisme itu sendiri. Jadi saya ingin tegaskan bahwa saya orang Betawi yang sejak lahir dibesarkan dalam tradisi Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya anut adalah dalam berteologi saya berpaham kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam berfikih, meskipun pada prakteknya lebih kepada Syafi'i, tapi kami mengakui 3 imam yang lain. Dan kami bertasawuf. Orang Betawi tasawufnya nggak perlu pakai baiat, nggak perlu harus ada muqaddam, karena Betawi ketika dia hampir seluruh orang Betawi itu pasti tarekatnya Alawiyah. Dan tarekat yang dianggap mutabaroh oleh NU adalah kalau dia mengikuti Imam Ghazali atau bermuara kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Betawi masyarakat yang agak unik karena negara wilayah lain tidak ada mufti. Tempat lain tidak ada mufti di zaman Belanda, hanya ada di Betawi yang ada mufti. Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya. Sehingga pola keberagamaan yang ada di masyarakat Betawi agak berbeda. Orang Betawi murid nggak seperti NU yang di wilayah lain, Jawa Timur atau Jawa Tengah. Orang Jawa Timur, Jawa Tengah, NU-nya kalau mau maulid mereka harus nunggu bulan Rabiul Awal. Tapi orang Betawi tidak pernah ada itu. Semua maulid kecuali cerai. Mungkin kalau orang mau cerai, dia maulid, tidak akan terjadi perceraian. Kami tahlilan, saya yasinan, saya tawasulan, saya ziarah kubur, saya ngalap berkah, saya selamatan dalam hal apapun, pindah rumah selamatan. Bunting, bini bunting 7 bulanan, saya selamatan. Apapun itu saya selamatan. Itu yang selama ini menjadi ini. Karena saking itu yang diajarkan. Dan saya juga di samping Betawi, dalam arti besar saya orang Catu yang punya tradisi memelihara ilmu falak. Kalau zaman Soeharto ada lebaran lebih dulu itu dari keluarga saya di Cakung. Dan
Habib Rizik harus belajar itu ke Cakung. Kenapa saya masih menggunakan Sulamun Nairoin? Karena itu adalah karangan ulama Betawi, Guru Mansur dari Jembatan 5. Dan dulu dia telah memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam kemajuan ilmu falak. Itu orang Betawi. Dan saya, keluarga saya adalah benteng daripada Aswaja. Jadi saya kira nggak jauh beda dengan FPI. Ketika dia ada kurang ajar, ada menghina Nabi yang sudah jelas-jelas misalnya kita anggap itu sesat, maka ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh FPI. Kalau FPR biasanya yang kurang ajar dihajar aja, disikat. Dan gaya FPR sedikit lebih urakan dibanding dengan FPI, karena FPR bukan organisasi Islam, dia adalah organisasi budaya Betawi. Jadi saya yang selama ini konsen dalam pembangunan kearifan lokal agak kaget ketika dilibat-libatkan sebagai Syiah. Selama ini di FPR tidak ada hal yang membedakan. Saya punya penasehat pusat itu orang Muhammadiyah. Ketika saya tahlil, tahu dia tahlil juga. Nggak pernah dia ngomong ini enggak, dia tahlil juga. Saya juga punya pembina orang Katolik. Ketika saya lagi tahlil ada acara, dia ngikut aja dia tahlil. Kecuali dia di gereja saya tidak pernah datang. Tapi dia selalu datang pada saat dia ini. Sehingga ada hal yang sering saya alami, sebuah kelucuan. Ketika banyak teman-teman MPR yang Nasrani, begitu kita lagi baca Quran, baca Yasin, mereka lagi, wah mungkin lagi berlindung dari Tuhannya agar tidak terpengaruh dengan itu. Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengenal apa itu Syiah, belajar Syiah, apalagi sampai ke Iran belajar Syiah. Ada sekelompok orang yang mencoba, padahal hasil survei sebelum tanggal 9 pencoblosan itu saya adalah nomor urut pertama. Hampir seluruh orang Jakarta kenal ikon saya peci putih. Tapi kemudian ada banyak kampanye negatif yang dilakukan orang, termasuk saya belajar Iran ke Syiah. Sehingga di samping di KPU kemudian saya dicurangi banyak, akhirnya saya hanya dapat urutan 6. Saya pikir ya gak apa-apa lah. Dan setidaknya sudah menunjukkan bahwa dengan tidak kampanye yang terlalu berlebihan, saya punya suara yang cukup signifikan. Itu juga bagian dari kampanye hitam yang saya anggap dialamatkan kepada saya. Tapi saya sih ikhlas-ikhlas saja, termasuk ketika banyak orang menuduh itu. Ada banyak orang yang mencoba memanfaatkan, termasuk sekarang yang sedang saya antisipasi berkaitan dengan teror begal. Di Pondok Aren yang menangkap begal itu teman-teman FBR. Tapi di internet yang rame itu bahwa begalnya anggota FBR. Otaknya gimana sebenarnya? Jadi ada sebuah besar, sebuah konspirasi besar yang mencoba menyeret-nyeret FBR ke dalam konflik elit, termasuk salah satunya yang di Azikro dan juga begal yang lagi rame sekarang ini. Sehingga saya harus broadcast teman-teman bahwa melawan begal itu jihad. Jadi saatnya kita lawan. Karena ini teror yang muncul di masyarakat. Dari sekarang ini rangkaian teror itu banyak betul. Termasuk kemarin ketika misalnya Gus Nuril diberhentikan oleh teman-teman MPR, itu kan ingin oleh teman-teman FPI itu kan ingin mengadu domba antara Banser dengan FPI. Tapi saya dan teman-teman coba antisipasi itu, dan ternyata Gus Nuril konferensi pers ke mana-mana dia bilang enggak,
sistemnya mati. Saya juga diminta turun oleh panitia karena sistemnya mati dan percuma saya ceramah. Artinya dalam hal ini Gus Duril tidak menanggapi isu yang menjebak banyak orang nantinya agar terjebak ke dalam pertikaian. Jadi garis platform MPR jelas bahwa kami bukan Syiah dan kami itu aswaja, dan bukan aswaja satu-satunya karena ada aswaja yang lain. Tapi aswaja yang saya anut sejak kecil ya seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu saya ingin tambahkan, mungkin ada pertanyaan, kenapa di markas saya ada foto Khomeini kan besar. Itu peninggalan almarhum Allahyarham Kiai Haji Ahmad Fadholi Ilmu. Dulu ketika tahun 80-an revolusi Islam Iran begitu luar biasa mempengaruhi kita, diakui atau tidak bahwa kita mengagumi keberanian Imam Khomeini melawan kezaliman Barat. Banyak orang-orang Ahlus Sunnah yang menamakannya ada Ayatullah, ada lengkap Ayatullah Khomeini, ada Khomeininya doang. Dan itu bagian dari peristiwa masa silam. Jangan kemudian dianggap itu sebagai dosa warisan dengan peristiwa yang ada terjadi sekarang. Dan kalau di markas saya tidak ada foto guru-gurunya almarhum yang lain, boleh berpikiran bahwa jangan-jangan Syiah. Toh guru-guru almarhum yang lain seada-adanya ruangan di mana dia pernah belajar itu ada, dan saya tidak pernah mencopot sedikit pun apa yang sudah menjadi peninggalan almarhum. Lantas kemudian saya Syiah. Lalu ketika teman-teman MPR memakai kaos Che Guevara, apa kemudian dia akan melakukan pembelotan? Ketika teman-teman ada yang pakai, teman-teman MPR ada yang pakai kaos Osama bin Laden, karena memang waktu itu jadi tren banyak dijual, lalu mereka pakai. Apakah kemudian itu MPR teroris? Saya kira tidak. Jadi saya ingin dan saya terima kasih kemarin kepada Kiai Hortot yang langsung bertabayun seketika itu juga terhadap saya, sehingga fitnah di antara kita dapat terpelihara dan terjaga. Jangan sampai seperti kata Kiai Harith bilang, nanti mereka tertawa kalau kita main pukul-pukulan. Bahkan kalau bisa lebih dari itu, main pukul-pukulannya agak ramai lagi. Jadi musuh-musuh kita semakin senang di atas perpecahan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ustadz Kiai Haji Lutfi Hakim, Ketua Forum Tahlil Repok, yang sudah menegaskan bahwa beliau adalah aswaja yang maulid, tahlil dan ngalah berkah tadi ya. Kira-kira itu yang singkatnya, dan bukan Syiah ya, walaupun pernah ke Iran 3 hari dan ke Saudi berapa hari tadi? 7 hari. Jadi seandainya pergi ke Iran itu dibilang Syiah, lalu pergi ke Saudi dibilang Wahabi, nah beliau ini aswaja yang Syiah dan Wahabi gitu ya. Tetapi tentu itu adalah tidak benar ya. Nah, kita masih punya waktu kira-kira 30 menit. Silakan